tiba-tiba saja ada sesuatu yang kasar namun basah itu seperti mencengkram betisnya Coki dan sampai dia terjatuh ke tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membacakan kisahnya Coki ketika mendaki ke salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah pada bulan Desember tahun 2017 lalu. Coki bersama temannya, kita sebut saja namanya Kevin, mereka mutusin untuk mendaki ke salah satu gunung besar yang ada di Jawa Tengah. Tapi sebelum masuk lebih jauh, seperti biasa, demi menjaga privasi, semua nama tokoh dan tempat dalam cerita ini sudah kami samarkan. Oke, pendakian ini sebenarnya adalah idenya si Kevin nih. Awalnya sih, Coki ini dia tuh nolak buat ikut. Bukan karena nggak berani atau nggak kuat lah. Tapi waktu itu memang dia ini lagi males banget mau kemana-mana. Istilahnya mager lah gitu. Nah, singkat cerita, setelah berusaha terus-menerus buat ngerayu Coki, akhirnya Coki pun luluh lah juga dia di situ. Dan mengiyakan ajakan dari si Kevin ini. Oke lah, kata Coki ini, tapi dengan syarat tas yang dibawa Coki itu nggak boleh lebih berat dari Kevin. Akhirnya Kevin pun setuju di situ. Nah, Coki ini bisa dibilang orangnya itu cuek lah, masa bodoh lah gitu, sama hal-hal yang nggak terlalu masuk di akal, nggak terlalu masuk logika lah gitu. Misalnya kayak kita kan sering ngedenger nih, kalau naik gunung ini nggak boleh pakai baju warna hijau misalnya, atau nggak boleh pakai baju warna merah gitu, atau nggak boleh mendaki dalam jumlah ganjil ya kayak gitulah. Nah, Coki ini nggak terlalu percaya dia kayak hal kayak gitu tuh. Yang penting menurut dia, selama dia berbuat baik dan nggak merusak alam, ya nggak kelewatan lah. Pokoknya semuanya pasti baik-baik aja lah gitu. Karena Kevin ini paham tentang kelakuannya Coki yang cuek tadi, ngomonglah dia nih ke Coki. Bro, gue kasih tahu ya. Nanti lu kalau pas mau muncak jangan macem-macem ya, kata Kevin nih. Macem-macem gimana bang? Tanya Coki lagi. Ya pokoknya lu jangan ngomong sembarangan lah. Dijaga mulutnya. Ah bodo amat ah, kata Coki ini lagi kan. Nah, dari beberapa jalur pendakian yang ada, Kevin ini ngajakin buat ngelewatin jalur, ya kita sebut saja jalurnya itu jalur es ya. Karena menurut Kevin, jalur es ini selain juga cukup mudah, pemandangannya juga ya lumayan bagus lah. Dan singkat cerita, tibalah mereka di base camp es tadi. Mereka pun beristirahat beberapa saat sambil ngobrol dan meriksain semua perbekalan. Barangkali ada yang kurang nanti buat dibawa ke atas. Nah, lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba Kevin ini nyeletuk nih. Lu pakai celana pendek bro? Tanya Kevin ke Coki. Iya, emang kenapa? Mendingan lu pakai celana panjang deh. Takutnya nanti lu kedinginan atau kena rumput kan gatel. Jangan ngeremehin gua bang, saut Coki. Gini-gini nih, gue ini lulusan sekolah pertanian. Jadi mau panas kek, mau dingin kek, semuanya lewat. Tenang aja pokoknya. Jadi memang Kevin ini usianya memang sedikit di atas Coki. Jadi Coki biasa manggil Kevin ini abang. Ya udahlah, kata Kevin ini. Terserah lu dah, kata Kevin ini. Udah bosen lah dia nasehatin si Coki ini. Setelah semuanya siap nih, tepat pukul 2 siang, mulailah mereka melakukan pendakian. Nah, lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Coki ini ngomong ke Kevin. Bang, lu ngerasa nggak sih? Dari tadi kok kayaknya mendungnya ini ngikutin kita mulu ya? Sambil ngeliatin nih ke langit ini si Coki ini. Ah, perasaan lu aja kali, Coki.
Lalu Kevin pun ngomong lagi di situ. Namanya juga musim hujan, emang kenapa? Lu takut ya? Katanya anak pertanian. Mana ada takut, gue cuma mikir. Untung cuma mendung doang yang ngikutin. Coba kalau macan, hahaha, jawab Coki ini. Hus, jangan ngomong kayak gitu, nggak baik, sambung Kevin lagi. Baru selesai Kevin ngomong gitu, tiba-tiba saja langsung hujan turun dan nggak tanggung-tanggung, deras banget hujannya. Mereka pun kaget di situ. Sontak Kevin langsung ngeliatin ke arah Coki. Ini semua pasti gara-gara bacotan lu tadi nih, kata Kevin nih. Dasar nih Coki. Coki pun cuma nyengir aja di situ. Nah, sekitar sejam kemudian hujan pun berhenti. Coki nanya lagi nih sama Kevin. Pos 2 masih jauh nggak bang? Enggak kok, paling sebentar lagi juga nyampe, jawab Coki ini. Dan nggak kerasa, sayup-sayup terdengar nih suara azan maghrib. Suasana yang tadinya terang, kini mulai berganti sepi, gelap. Dan entah kenapa, Coki ini tiba-tiba dia jadi was-was. Lalu Kevin pun memimpin perjalanan di depan dan Coki ngiringi di belakang nih. Semakin jauh jalan menuju ke atas, Coki ini semakin nyesel nih. Kenapa tadi gue nggak pakai celana panjang aja ya? Karena makin larut kan makin malam, suhu semakin dingin. Terus jaket flanel yang dipakai pun cuman bisa ngangetin bagian atas saja. Sementara bagian kaki dingin gak ketulungan. Akhirnya nyesel juga dia di situ. Lalu ada satu jalan nih, dimana di situ banyak lalang sama rumput-rumput yang tumbuh lebat di sisi kiri kanannya. Nah sekali-sekali Coki ini ngeliatin ke bawah. Takut-takut dia ini nginjak sesuatu yang berbahaya, kayak misalnya ular lah gitu. Tapi karena terlalu sering dia ngeliat ke bawah, dia nggak tahu nih, ternyata Kevin udah jauh ada di depan dia dan Coki ketinggalan di belakang. Lalu dia pun dengan cepat lari untuk ngejar Kevin. Wah, mending gue cepet-cepet lari nih, ketimbang gue nanti ditangkap setan, dalam hatinya dia. Baru selesai dia ngucap kayak gitu, tiba-tiba saja ada sesuatu yang kasar namun basah, itu seperti mencengkram betisnya Coki. Dan sampai dia terjatuh ke tanah. Dia pun mengadu di situ. Dan buru-buru dia ngeliatin ke arah betisnya tadi. Tiba-tiba tampak seperti bayangan besar memegang kaki dia dan menghilang seketika. Lalu nggak pakai ngomong apa-apa, langsung dia cepet-cepet ngejar si Kevin. Pas sampai di tempat Kevin, Kevin pun nanya, "Woi, dari mana lu? Gua tungguin juga dari tadi." "Maaf bang, terus itu dengkul kenapa kotor semua?" tanya Kevin. "Jatuh bang," kata Coki ini. "Hehehe. Ya udah, ayo lanjut jalan yuk." "Ayo bang," katanya. Tepat pukul 7 malam, tibalah mereka di pos 2. Ternyata di sana udah berdiri 3 tenda dan ada beberapa pendaki yang lagi santai duduk di depan tenda sambil menikmati hangatnya api unggun. Nah, para pendaki itu pun menyapa Kevin sama Coki dengan ramah. Dan mulailah Coki sama Kevin ini ngediriin tenda di situ. Pas lagi ngediriin tenda, tiba-tiba aja Coki ini kebelet kencing. Pamitlah dia sama Kevin. "Bang, gue kebelet kencing nih," kata Coki. "Ya udah, sana kencing. Ngapain juga ditahan-tahan?" "Enaknya di mana ya bang?" tanya Coki. Kevin yang udah mulai kelihatan kesel karena terganggu aktivitasnya, nunjuklah ke arah semak-semak dia, nggak jauh dari tenda itu. "Udah, di situ aja." Coki pun pergi ke tempat yang ditunjuk sama si Kevin tadi. Lagi asik-asik kencing, tiba-tiba saja kedengar suara "srak" di semak-semak dekat tempat dia kencing. Coki pun diam di situ sambil ngeliatin ke arah semak-semak. Ini bunyi apa ya? Di antara remang-remang itu masih kelihatan ada sesuatu bergerak-gerak di semak-semak. Nggak lama semak-semak itu bergoyang, tiba-tiba langsung diam, berhenti seketika.
Dan di antara kegelapan tadi, tampak sepasang mata berwarna merah nyala lagi ngeliatin ke arah Coki. Dan serok-serok, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Sontak Coki pun kaget dan cepet-cepet lari ninggalin tempat itu dan balik ke tenda. Pas sampai di tenda, ternyata barang-barang mereka udah dirapiin sama si Kevin. Lalu mereka pun makan malam dan ikut gabung sama pendaki-pendaki lain. Dan kebetulan malam itu juga cuaca tampak cerah, jadi bintang-bintang pun udah mulai kelihatan malam itu. Mas, udah sering muncak ya? Tanya Coki ke Aldo, salah satu pendaki yang udah duluan ngecamp di situ. Aldo pun mengangguk. Wah, berarti udah pernah ketemu sama setan gunung dong. Hahaha. Coki pun ngobrol sambil ketawa. Ngedengar celetukan Coki, ngedadak semua langsung diem sambil ngeliatin ke arah Coki. Kevin pun langsung nyikut si Coki ini. Dan sambil dia minta maaf ke pendaki-pendaki itu. Maaf ya mas, teman saya emang suka keceplosan, sambung Kevin. Hati-hati mas, jangan suka ngomong kayak gitu di gunung, jawab Aldo singkat. Nah, beberapa saat kemudian, tiba-tiba angin berhembus cukup kencang dan suhu di sekitar pun mulai dingin. Akhirnya mereka semua pun masuk ke dalam tenda masing-masing untuk beristirahat. Di tengah-tengah obrolan Coki sama Kevin, Coki pun ngomong, emang gue salah ngomong ya tadi ya? Kevin pun cuman ngedengus di situ. Bro, kita ini lagi di alam bebas, jauh dari warga dan jauh dari keramaian. Jadi jangan ngomong sembarangan kayak gitu. Omongan lu tadi memang sih nggak salah kalau kita lagi di tempat rame. Tapi di sini jangan bikin suasana jadi nggak nyaman, apalagi bikin cemas. Lu tahu sendiri kan? Kalau orang udah takut atau cemas, susah untuk konsentrasi, susah untuk ngapa-ngapain, kepikiran terus. Padahal di alam bebas kayak gini, kita butuh konsentrasi tinggi. Ya, gua ngerti. Maaf, jawab si Coki ini. Tepat jam 10 malam, mereka pun mutusin buat tidur nih. Tapi nggak tahu kenapa, malam itu Coki ini bener-bener nggak bisa tidur sama sekali. Dia pun nyoba ngebangunin si Kevin. Bang, udah tidur belum? Sial dalam hati Coki. Mana gua kebelet lagi nih mau kencing. Terus jam di HP udah jam 11 malam. Kevin cuma diem aja di situ. Bang, temenin gua yuk. Gua kebelet kencing lagi nih. Ah, lu bocor apa gimana ini? Jawab Kevin. Serius bang, temenin gue. Apa gue pipis di botol aja ya, kata Coki ini. Kevin langsung motong di situ. Jangan lah. Mendingan lu kencing deket tenda aja sana Gi. Gue mau tidur, ngantuk banget nih, kata si Kevin. Akhirnya Coki pun bangun dan nyalain senter. Lalu dia menuju ke pintu tenda, mau ngebuka setting tenda. Tapi baru saja dibuka setengah pintu tendanya, perasaan pengen kencing tadi hilang seketika. Gimana enggak coba? Dari balik pintu tenda, dia ngeliat ada kain putih persis kayak rok panjang lagi melayang di depan tenda dia. Dan kain putih itu melayang dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, sampai nggak sempat dia nutup tenda lagi, langsung lari lagi ke tempat tidurnya dan masuk ke dalam sleeping bag-nya, terus ngumpet di situ. Kevin yang ngelihat dia ketakutan, diem aja di situ. Dan si Coki berusaha terus buat nenangin diri. Dan di tengah ketakutannya tadi, dia kepikiran ini, apa itu tadi ya? Kok ada yang melayang-melayang begitu? Tapi belum selesai dengan masalah kain putih tadi, dia ngerasa kayak ada seseorang yang lagi ngelilingin tenda dia. Tapi justru nggak kedengeran langkah kakinya, nggak ada bunyi sama sekali. Tapi dia bener-bener merasa kayak ada sesuatu yang ngawasin dia dari sekeliling tenda.
Dan itu pun lama banget. Dan puncak-puncaknya muncul suara ketawa cewek, melengking, nyaring, menakutkan pokoknya. Dan suara itu terus bersaut-sahutan. Padahal semua pendaki yang ngecamp malam itu cowok semua. Lantas suara tadi itu suara cewek, itu suara siapa gitu? Coki pun langsung nutup kupingnya rapat-rapat dan terus berdoa sebisanya. Dan suara itu pun lambat laun mulai menghilang. Nah, sebelum mutusin untuk tidur, Coki ini ingat kalau pintu tenda tadi udah dibuka setengah dan belum dia tutup. Karena akan berbahaya kalau itu belum ditutup. Tapi baru saja dia ngeliat ke depan tenda, dia dikejutkan lagi sama kemunculan sesosok wajah pucat dengan mata yang melotot berada tepat di balik pintu tenda. Akhirnya dia pun gak jadi lagi nutup pintu tendanya dan langsung menjamin mata dan terus ngumpet di balik Kevin dan akhirnya ketiduran sampai besok paginya. Gara-gara kejadian itu si Coki ini jadi pendiam terus, gak ada ngomong dikit pun. Kevin yang ngeliat perubahan perilaku si Coki, nanyalah dia di situ. Lu kenapa? Kata si Kevin. Enggak ada apa-apa, dingin banget kata si Coki ini. Bang, ntar malam kita nginep di sini lagi nggak? Enggak kan? Lalu Kevin pun ngeliat ke arah Coki dengan aneh sambil menggelengkan kepala. Syukurlah kata si Coki ini. Nah, pendakian mereka menuju puncak Gunung M cukup memakan banyak tenaga, tapi semua itu terbayar ketika mereka udah sampai di tanah paling tinggi di gunung itu. Setelah puas di puncak, mereka pun lanjut lagi turun menuju ke base camp. Dan di sepanjang perjalanan turun ini, alhamdulillah nggak ada masalah ataupun kejadian yang aneh-aneh. Semuanya berjalan lancar, malah lebih menyenangkan ketimbang pas berangkat kemarin. Dan setelah berjalan beberapa jam, akhirnya tibalah mereka di base camp. Sambil nunggu jemputan, Kevin ini nanya nih sama si Coki. Lu bener gak ada apa-apa? Kok pendiam dari tadi pagi? Lu sehat kan? Tanya si Kevin. Sehat. Gue gak kenapa-kenapa kok bang. Cuman langsung tuh omongannya dipotong sama Kevin. Gue tahu kok, makanya bro, jangan suka ngomong sembarangan. Apalagi di gunung. Kualat lu kan? Oke sobat misteri, itu tadi kisahnya Coki ketika mendaki ke salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Akibat dari omongannya yang sembarangan, Coki ini mengalami berbagai macam teror ketika di pendakian itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi agar selalu menjaga omongan, terutama di tempat-tempat asing yang baru saja kita datangi. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian terhibur dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.